perempuan kok kali ini. Anak perempuan itu umur sekitar 13 tahun. 13-14 tahun. Satu ketika dia kumpulkan temannya, dia lihat temannya itu gak punya jari, saudara. Putus. Jadi memang gak punya jari, cacat. Datangin temannya dan dia bilang, mau gak saya berdoa buat kamu? Belum dijawab sama temennya, dia ngomong gini. Kamu gak mesti mau. Kamu gak mesti doa. Aku yang berdoa buat kamu. Asal kamu mau saja. Tak doain. Yesusku itu luar biasa. Ini waktu istirahat sekolah loh, bayangin. Yang saya katakan ini luar biasa. Detik orang ini bilang, mau didoain. Tuhan tolong. Mujizatmu nyata Tuhan. Sudah tahu? Jari ini tumbuh. Bukan benihin loh. Bukan yang besar-besar. Anak kecil yang gak pernah sekolah kitab, gak pernah apa-apa. Semua jadi kumpul di situ dan lihat. Daging ini mulai muncul. Jadi jari, saudara. Sudah tahu? Itu diresponi dengan cepat. Seluruh sekolah terima Yesus sebagai juru selamat. Kalau kita tidak gerak sekarang, kalah dengan yang seperti itu. Saya dengar ini dan saya bilang, luar biasa. Tidak diperlukan seseorang yang bangga. Rasanya aku sudah lulus, aku sudah belajar banyak. Nol. Tapi diperlukan seorang yang berani untuk melangkah. Bisa enggak engkau untuk membuang semua malumu? Bisa enggak untuk engkau membuang semua ketakutanmu? Dan engkau melangkah maju. Demi nama Tuhan, apapun yang Tuhan suruh, engkau jalani. Biarpun mungkin engkau nanggepi, aduh kalau enggak berhasil gimana? Kalau ini gimana? Tidak ada kata itu. Kenapa? Ada kasih yang melanda. Bisa ngerti? Makanya baca di dalam ini Wahyu. Ayo. Kasih yang melanda. Sesuatu ini luar biasa sekarang, saudara. Ya, lihat Wahyu pasal 2. Kasih ini melanda. Makanya dikatakan di dalam Wahyu, jangan sampai kasihmu itu hilang. Wahyu 2 dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki tian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, lihat, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil apa? Kaki tianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaatnya. Sudah tahu? Kenapa sampai begitu dalamnya dikatakan? Begitu dalamnya engkau jatuh. Karena kasih ini luar biasa. Kasih ini gak bisa kita tinggalkan. Saudara boleh bertindak apapun, tapi tanpa kasih, nol semuanya. Tapi kalau engkau sebenarnya kasihmu melimpah, kasihmu ini menguasai engkau, luar biasa. Engkau bisa tinggalkan semua rasa malumu. Engkau bisa tinggalkan semua namamu yang tinggi-tinggi itu loh.
Ketakutanmu semua kau tinggalkan. Hanya demi karena kau mengasihi, kau lakukan hal itu. Ini yang dipunyai Yesus. Banyak orang saat ini mencari teori, belajar firman, sampai titelnya segala sesuatu. Saya mau katakan, mereka kehilangan satu poin yang terutama, kasih. Bahkan kadang-kadang semua firman yang dia punya, itu cuma sebagai benteng, sebagai sesuatu yang membuat dia nyaman. Mereka pakai semua keahliannya berkhotbah secara luar biasa untuk dapatkan uang dan semuanya. Saya mau katakan, semua itu sia-sia. Berapa kali saya dihancurkan Tuhan dari melihat seseorang yang hancur. Pada waktu pertama tsunami, sudah tahu kayanya kayak apa saudara? Mungkin kayanya sampai 4 turunan, 5 turunan gak hilang. Sekali dapat tsunami, itu dari buyut sampai ke kakek mati semua. Mau buat siapa uangnya? Mau buat siapa itu uangnya semua? Dengan bangganya mungkin mereka punya, aku punya ini, punya bank mungkin. Tahu-tahu kena tsunami, hilang. Buat siapa semua? Gak ada gunanya semua. Firman, ini yang luar biasa. Saat ini coba lihat kasihmu ada nak. Apakah kau benar-benar punya kasih itu dan masih ada kasihmu itu? Kasihmu tetap berkobar-kobar dan menyelubuhi engkau. Sampai engkau bilang, apapun aku lakukan demi karena aku mengasihi orang itu, jiwa itu. Tapi bukan dengan kasih dunia, tapi kasih dari surga. Itu yang dipunyai Yesus di dunia ini. Kenapa Yesus selalu berhasil? Kenapa apa yang dia lakukan, apapun yang nonsen, apapun yang tidak mungkin berhasil, dasarnya cuma satu, kasih. Saya pernah membayangkan, satu perbuatan yang sangat gila saudara. Orang datang ke depan, mata buta, dia meludah dan dia main ludahnya dengan tanah. Itu satu perbuatan yang gila. Semua yang nonton pun berkata, cici, nggak genah ini siapa. Tapi kenapa bisa berhasil? Kenapa bisa terjadi? Mata itu melek. Dan mata itu kembali melihat. Dasarnya cuma satu. Kasih. Dia terlalu mengasihi Bapaknya di surga. Dan dia tahu, di dalam kasih itu ada pengorbanan. Aku gak bisa ngomong bahwa aku sayang Bapak. Aku gak bisa berkata, aku mengasihimu Bapak, tanpa aku harus melakukan sesuatu. Tanda aku mengasihimu. Firman ngomong, sebelum Yesus lakukan semuanya, Yesus melihat Bapaknya melakukannya. Detik dia melihat Bapaknya melakukan, dia tahu, aku harus melakukan itu juga. Bukan sesuatu yang gampang. Bapaknya dia lihat di dalam alam roh melakukannya. Di dalam kenyataan Yesus harus melakukannya. Mungkin secara pandangan kita, Yesus jauh lebih berat daripada apa yang Bapak lakukan. Karena ini alam nyata. Tapi itu jadi contoh. Kalau Yesus bisa, kita pun harusnya bisa. Dasarnya cuma kasih. Karena dia mengasihi Bapa. Dan dia hanya nurut apa yang Bapaknya suruh lakukan. Sama saudara. Yang menyertai saudara dengan saya. Yang menyertai Yesus. Sama Roh Allah. Cuman dasarnya cuma satu. Tuhan katakan. Apakah engkau punya kasih itu atau tidak? Makanya saya katakan firman ini gak pernah berhenti. Apa yang Yesus lakukan, ini bisa kita lakukan juga. Cuma tinggal nunggu timingnya. Tunggu waktu yang tepat. Tuhan berkata, lakukan anak. Engkau lakukan dengan dasar kasih. Karena engkau mengasihi Tuhan Yesus. Maka semua yang kau lakukan berhasil. Ini yang menyebabkan kita gagal. Karena kita gak punya kasih. Dan sudah tahu, seseorang yang kasihnya sudah luntur, itu bahaya besar. Di firman ini dikatakan jelas, kaki dia akan dicabut. Kaki dia itu bicara tentang apa? Sudah tahu bahasa aslinya mengupas ini semua. Artinya apa? Seseorang yang kaki dianya dicabut, itu berarti orang itu dikeluarkan dari catatan namanya di surga. Ini yang mengerikan.
Jadi dia dicoret namanya dari buku surgawi. Dikeluarkan istilahnya dari buku surgawi. Berarti sudah diketok, dia masuk neraka. Ngeri ya saudara? Tapi justru ini banyak yang tidak punya. Karena apa? Kekristenan hanya merupakan satu kerutinitasan agamawi. Yang penting aku kelihatan. Yang penting saat ini aku terlihat oleh orang-orang aku punya. Yesus, bahkan apa yang aku lakukan berhasil. Maaf, engkau akan mengenapi Matius 7. Semua hasil harusnya kembalikan kepada Tuhan. Tidak diambil sedikit pun oleh kita. Dan jangan engkau punya satu pemikiran. Orang-orang ini akan melihat hasilnya, baru aku ditinggikan kosong. Karena yang dari surga akan kelihatan. Yang dari dunia akan kelihatan juga. Di titik akhirnya. Hari ini, engkau harus menerima ini semua. Dari banyak orang yang tertulis di dalam silsilah Yesus. Dasarnya semuanya punya. Yaitu apa? Kasih. Lihat Maria. Maria tidak akan berani mengambil satu langkah itu kalau dia tidak sungguh-sungguh mengasihi penciptanya. Zaman dulu, kalau Maria ketahuan hamil, itu dirajam. Lumayan. Dari keluarganya, dia juga disingkirkan, ditolak habis. Tantangan. Tapi Maria melakukan itu semua. Kenapa? Kembali kasih. Ini tidak bisa lari dari sini, saudara. Saudara ada di tempat ini pun, engkau harus punya. Dan engkau harus tahu dasarnya kasih. Di dalam kasih ada kesempatan. Di dalam kasih ada sesuatu yang dia sudah siapkan. Untuk kita mengadakan satu breakthrough dan sesuatu yang luar biasa bersama dengan dia. Tergantung saudara saat ini. Ingat, percepatan ini sedang melaju, sedang berjalan dengan sungguh. Saudara tidak bisa gini, Tuhan, aku gak mau ikut. Tuhan bilang, gak mau ikut ya gak apa-apa, yang lain ikut, yang ikut terus. Dan kau akan tertinggal. Dan akhirnya kau murtad. Dengar baik-baik, setan sekarang meniru Tuhannya, sudah gak main-main. Dia tiru total. Makanya kalau orang tidak mengenal sesungguhnya siapa yang dia sembah, dia akan terkecoh. Karena setan mirip sekali dengan Tuhan. Tapi kalau engkau mengenal dia dengan utuh, engkau tidak pernah terkecoh. Engkau tahu ini Tuhan atau bukan. Bagaimana cara mengenal Tuhannya? Baca firman dong. Lakukan firman. Itu sudah jelas. Nggak ada kata lain. Nggak ada kata lain. Jangan cuma tahu teori. Nggak ada gunanya, saudara. Kembali, saudara. Satu hal. Yuk koreksi dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Tapi kita mau berdoa saat ini. Kita berdoa, kita koreksi hati kita. Apakah kita punya kasih itu sungguh-sungguh masih ada? Apakah kasih itu sungguh-sungguh kasih yang siap untuk berkorban? Kasih yang siap untuk melakukan segala-galanya. Kasih yang siap. Apapun yang Tuhan mau, kita lakukan demi karena kita mengasihi Tuhan. Mari kita renungkan, kita cek hati kita. Jesus. Setiap pribadi, cek apakah engkau punya kasih itu. Renungkan kebaikan Tuhan yang sudah kau alami sampai detik ini. Renungkan semua kebaikan, mujizat dan semua yang kau sudah alami sampai
saat ini. Itulah kebaikan daripada Tuhanmu. Dan apa balasanmu kepada Tuhan? Jangan kau meninggikan diri dengan caramu. Tuhan punya cara mengangkat seseorang. Tuhan punya cara yang luar biasa untuk mengangkat seseorang. Hai shehena kayas. Oh shehena rana kayas sakarana. Ibohana kayas sheki parana kayas. Yang kau merasa bahwa kasihmu sudah mulai pudar. Kasihmu terhadap Tuhan sudah mulai pudar. Engkau minta Tuhan, kembalikan Tuhan. Tuhan, berikan aku sadar dan aku mempunyai kasih yang mula-mula itu kembali. Ampuni aku Tuhan, yang sudah hidup di dalam kerutinitasan. Ampuni aku Tuhan, yang sudah banyak hidup dalam agamawi. Sehingga aku tidak mempunyai kasih, atau aku sudah luntur kasihku yang mula-mula. Kasih identik dengan pengorbanan. Seseorang yang mempunyai kasih, yang masih kasih itu berkorban dalam hidupnya, dia siap berkorban untuk yang dikasihinya. Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhanmu? Engkau siap untuk berkorban bagi dia sampai di titik darat penghabisan? Seorang prajurit tidak pernah memusingkan hidupnya sendiri. Tetapi yang dia lakukan hanya misinya harus terjadi dan berhasil. Lebih baik dia berkorban, lebih baik dia sampai di titik terakhir dia mati, tapi dijadikan seorang pahlawan, dikenal sebagai seorang pahlawan, daripada dia harus lari dari kenyataan, dia harus lari dari medan pertempuran. Kita lebih daripada prajurit harusnya. Kalau dunia pun seperti itu, kita harus kepada Yesus, harus mengerti, dia sudah beli tunai hidup kita. Dia sudah selesaikan dan sudah bayar dengan lunas. Apa balasanmu? Apa balasanmu? Oh, syakarana kaya shena Yesus. Hiharada bayas sheki para nama kayas. Hiharada bayas syakarana kayas kunuku. Mari Tuhan, siang hari ini sadarkan bagi kami semua bahwa kami perlu kasih-Mu. Kami perlu kasih-Mu. Kami mau kembali mempunyai kasih yang mula-mula itu. Detik kami bertobat. Oh nama Yesus karena kasih.